Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Dewi Jiesta di dalam kepercayaan agama Hindu, merupakan dewi yang diidentikan dengan kemalangan, atau hal-hal yang tidak menguntungkan. Beliau juga dianggap sebagai kakak perempuan atau kebalikan daripada Dewi Laksmi, yang merupakan dewi keberuntungan, keindahan serta dewi yang murah rejeki. Dewi Jiesta juga selalu dihubungkan dengan tempat-tempat yang tidak menguntungkan, dan orang-orang yang penuh dengan perbuatan dosa. Selain itu, beliau juga dikaitkan dengan sifat malas, rasa sedih, serta kemiskinan dan keburukan, yang selalu datang menghampiri. Burung gagak juga selalu menemani beliau, yang dikaitkan sebagai tanda kemalangan. Beliau disebut juga Dewi Alaksmi, yang merupakan suatu yang kurang beruntung. Ini biasanya ditujukan terutama untuk para wanita, yang ingin menjauhkan mereka dari rumahnya sendiri. Dewi Jiesta biasanya berada dan tinggal di rumah-rumah yang dipenuhi dengan kebohongan, perkataan yang kasar dan keras, serta tempat tinggal orang jahat dan berdosa, di mana ada rambut panjang, tengkorak, tulang, abu atau arang. Beliau juga tinggal di tempat-tempat di mana anggota keluarga tersebut sering bertengkar, dan orang tua yang memakan makanan, sambil mengabaikan rasa lapar anak-anak mereka sendiri. Selain itu Dewi Jiesta juga dideskripsikan untuk menjauhkan penghuninya menjauhi ajaran agamanya. Dewi Jiesta juga digambarkan nyaman ditemani dengan pengemis palsu, dan para biksu jalanan, yang dianggap sebagai bidat oleh umat Hindu. Bidat merupakan aliran, ajaran, paham, atau gerak keagamaan yang dinilai sebagai penyimpangan. Dewi Jiesta biasanya dipersonifikasikan bertangan dua, memiliki hidung yang panjang dan mancung, kadang bisa berwujud seperti nenek-nenek, kemudian memiliki dada yang jatuh sampai ke pusarnya, perutnya menggelembung, dan bibir atasnya tercungit berwarna seperti dawat. Perut besarnya dikatakan menyokong dadanya, memiliki warna kulit kehitaman atau kemerahan. Beliau sering digambarkan mengenakan pakaian berwarna biru kehitaman atau merah, dan selalu bersemayam di atas tahta dengan kaki di atas bumi. Sastra yang menceritakan lebih lanjut mengenai perupaan atau wujud Dewi Jiesta ini yaitu Amshumadebhedagama, Suprabedagama dan Purwakarangama. Penjelasan yang lebih singkat juga terdapat di dalam Wisnu Dharmotara Purana dan Baudaya Nagriya Sutram. Menurut sastra Brahmana, Dewi Jiesta memegang bunga teratai biru atau putih di tangan kanan, kamandalu di tangan kirinya, yang diletakkan dekat tahta atau dipegang di tangan yang membuat mudra abayam. Tangan kirinya selalu diletakkan di riba atau di paha. Kadangkala, Dewi Jiesta juga digambarkan memegang sapu. Dewi ini menggunakan hiasan bermacam-macam pula, dan ada tanda tilaka di dahinya, menggambarkan Dewi yang berumah tangga, dan rambutnya disanggul atau dililit keliling dengan gaya wasika banda. Panji atau benderanya berlambangkan burung gagak, dan terkenal dalam bahasa Tamil dengan nama Gagai Kodial. Burung gagak yang merupakan lambang kesialan itu, dikaitkan dengan Niriti dan Dewa Yama yaitu Dewa Kematian. Sekumpulan dua dewi pengasuh kadangkala digambarkan berada di sampingnya, yang biasanya membawa sapu. Ditafsirkan dalam bayangan bahwa kedua pengasuh itu adalah putra dan putrinya, yang lelaki bermuka lembu memegang tali atau lingkaran, yang perempuan tergambar sebagai anak gadis bermahkota tunjung. Walaupun digambarkan Dewi Jiesta ini menunggang wahana, tapi dalam sastra digambarkan beliau menunggang kedelai seperti Dewi Alaksmi. Dalam sastra lain, digambarkan juga Dewi Jiesta ditarik oleh singa. Ada juga yang mewujudkan Dewi Jiesta bermuka seperti gajah, dan dipanggil wanita untuk membuang halangan. Sisi menakutkannya dan perkaitannya juga terdapat di ajaran sakti, yang menunjukkan hubungannya dengan kelompok pemujaan Dewa Siwa.
Dewi Jyesta muncul dalam tradisi Hindu pada awal 300 tahun sebelum Masehi. Pemujaannya mencapai puncaknya di India Selatan pada abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Tetapi pada abad ke-10 Masehi popularitasnya memudar dan menyebabkan Dewi Jyesta terlupakan. Saat ini, banyak gambar-gambar kuno Dewi Jyesta yang masih ada, meskipun beliau jarang disembah. Berbagai kisah juga menceritakan tentang Dewi Jyesta, yang digambarkan sebagai wanita beraura gelap, serta mengenakan pakaian kotor dan membawa sapu dan wajan. Sebagian besar dari mitologi Hindu, menceritakan tentang kemunculan Dewi Jyesta sewaktu pemutaran Gunung Mandaragiri di Samudera Kosmik. Kemunculannya pada saat racun hala-hala telah mengalir dari lautan. Sementara Dewi Laksmi antitesisnya Dewi Jyesta, yaitu Dewi yang bernasib baik, muncul ketika ramuan kehidupan muncul. Di Padma Purana, ketika pengadukan samudera dimulai, racun pertama kali muncul dari lautan, yang kemudian ditelan oleh Dewa Siwa. Setelah itu Dewi Jyesta muncul dari lautan, mengenakan pakaian merah. Ketika beliau bertapa kepada para dewa apa yang harus dia lakukan, dikarenakan aura beliau yang tidak baik, maka diperintahkanlah Dewi Jyesta oleh Sri Wisnu untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak menguntungkan. Menurut Kamba Ramayana, juga menyatakan hal yang sama tentang Dewi Jyesta, yang muncul saat mengaduk samudera kosmik. Tritunggal Hindu atau Trimurti menemukannya dan memerintahkannya untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak menguntungkan dan beliau juga mendapatkan sebutan sebagai Mudewi. Di dalam Siwa Purana memuji tentang kebesaran Dewi Jyesta, sebagai salah satu dari 8 bagian dari Dewi tertinggi atau para sakti, yang mengatur kehidupan manusia dengan cara yang berbeda. Digambarkan Dewi Jyesta, menunjukkan hal-hal negatif dari seorang istri umat Hindu, sedangkan Dewi Laksmi menunjukkan hal-hal positifnya. Menurut Lingga Purana, dijelaskan bahwa Dewa Wisnu membagi dunia menjadi baik dan buruk. Beliau menciptakan Dewi Laksmi atau Dewi Sri dan juga Dewi Jyesta. Keduanya lahir dari pengadukan samudera kosmik, sementara Dewi Laksmi menjadi sakti dari Dewa Wisnu, sedangkan Dewi Jyesta menikah dengan Resi Dusaha. Sang Resi Dusaha pun segera mengetahui bahwa istrinya tersebut memiliki sikap yang buruk rupa, serta tidak dapat menahan suara atau melihat hal-hal baik. Dan sang Dusaha pun akhirnya mengeluh kepada Dewa Wisnu atau Resi Bijak Markandeya. Di dalam beberapa versi, Dewa Wisnu juga disebut juga Markandeya. Dan disuruhlah sang Dusaha untuk membawa Dewi Jyesta hanya ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan. Sesuai legenda di dalam Lingga Purana, diyakini bahwa para wanita di rumah yang menyenangkan Dewi Jyesta dengan persembahan, dapat menjauhkannya dari rumah mereka. Dan pada akhirnya, Resi Dusaha pun bosan dengan sifat Dewi Jyesta. Resi Dusaha pun meninggalkan Dewi Jyesta di tempat di mana ritual non-Weda atau ajaran sesat dilakukannya. Beliau pun kemudian mendekati Dewa Wisnu untuk memohon bantuan. Dewa Wisnu memutuskan bahwa Dewi Jyesta akan didukung oleh persembahan yang dilakukan oleh para kaum wanita. Sutra Bodhayana juga menguraikan tentang pemujaan terhadap Dewi Jyesta. Dewi Jyesta juga dikaitkan dengan istri yang utama atau pertama, yang juga disebut Jyesta dalam bahasa Sanskerta. Dan dalam keluarga yang beristri lebih dari satu, beliau juga diasosiasikan dengan naksatra senama atau konstelasi, yang mewarisi sifat-sifat negatif sang Dewi. Jika seorang pengantin wanita memasuki rumah tangga di rasi Dewi Jyesta, maka saudara iparnya yang tertua diyakini akan meninggal. Dewi Jyesta tidak sesuai dengan kelas dewi-dewi dalam ajaran Hindu, yang penuh dengan ajaran kebajikan, dengan tubuh yang indah. Beliau pun berbeda dengan kelas Dewi Ganas atau Ugra, dengan sosok mengerikan, tubuh kurus dan sifat jahat. Sebagai Dewi kemalasan, keburukan dan obesitas, Dewi Jyesta mengalirkan sifat kemalasannya. Beliau hanya tidak beruntung dan merepotkan, tetapi tidak menakutkan. Peninggalan dan gambarnya pun masih ada, dan ditemukan di pinggiran desa. Selama abad ke-7 sampai 8 Masehi, beliau adalah dewi yang populer di India Selatan. Saat sakti menyebar, ketenarannya pun perlahan menurun dan memudar.
Di zaman sekarang ini, Dewi Jiesta sangat jarang atau mungkin sama sekali tidak pernah dipuja lagi. Beliau tidak dikenali di sudut-sudut atau diabaikan di kuil-kuil, atau dibuang dari kuil, dan saat beliau masih diakui, mereka adalah objek ketakutan. Di sebuah kuil di utara Merur, gambar Dewi Jiesta disimpan dengan wajah menghadap ke tanah. Pandangan sekilas sang Dewi Jiesta diyakini membawa kematian. Namun, pada puncak popularitasnya Dewi Jiesta adalah seorang dewi, yang perlu didampingi oleh istri yang baik setiap hari. Sri Dharma Padati menyatakan bahwa seorang istri harus menawarkan persembahan makanan kepada Dewi Jiesta sebelum seseorang makan. Seseorang yang tidak melakukannya akan berakhir di neraka setelah kematiannya. Tetapi orang yang mengikuti rutinitas ini akan diberkati dengan keturunan dan kemakmuran. Dewi Jiesta harus disembah oleh seorang penyembah pria untuk membawa keberuntungan bagi istri dan keturunannya. Keburukan Dewi ini dan kegemukannya cuma dikaitkan dengan kemalasan saja. Beliau cuma tak bertuah dan mengganggu, tapi bukannya menakutkan. Tetapi apabila kita memuja Dewi Jiesta dengan benar dan tepat, maka hilanglah segala kesialan dalam diri dan keluarga. Beliau juga mampu membawakan kemewahan yang dapat dinikmati di dalam lokamaya atau dunia. Semua ini dikarenakan beliau juga yang menghalau keluar semua kesialan, yang menghantam si pemuja dan segala kegiatan sehari-harinya. Pemujaannya dilakukan untuk menghalau 64 jenis kesialan. Para Siddha juga mempunyai hari-hari tertentu supaya pemujaan membuahkan hasil. Hari-hari tertentu itu dikenal sebagai Tritinas Puruk. Menurut Sabda Wali Wedika, yang merujuk kepada hari-hari apabila 3 bintang atau nakcatram dilihat di langit malam, keadaan ini sangat jarang terjadi, dan dianggap sebagai sangat bertuah bagi pemujaan Dewi Jiesta. Selain hari-hari tersebut, disebut juga Aditya Waras sebagai hari penting buat pemujaan Dewi ini. Menurut para Siddha, hari-hari tersebut dibolehkan memuja Dewi Jiesta dan digunakan buat menangkal sial pula. Jadi walaupun Dewi Jiesta dikenal sebagai Dewi Kemalangan atau pembawa ketidakberuntungan, tetapi jika kita memuja beliau dengan baik dan benar, dan di saat atau waktu yang tepat, beliau bisa menjadi penangkal atau penolak dari hal-hal kemalangan ketidakberuntungan itu sendiri, sehingga bijaklah kita di dalam melakukan suatu yatnya atau persembahan, karena hal yang terlihat buruk, tidak selamanya itu pasti buruk, selalu ada hal baik atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari hal buruk tersebut. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.